Hai teman-teman, salam sehat, salam profit ya teman-teman, semangat selalu ya teman-teman. Hari ini saya tidak bahas tentang kripto, tapi saya membahas tentang saham. Kenapa saham? Salah satu instrumen investasi yaitu saham, kripto, forex ya. Maksudnya saya mau bahas bagaimana buat teman-teman yang baru memulai nih untuk trading saham atau investasi saham seperti apa. Channel ini tepat karena saya akan ajarkan tips buat teman-teman yang pemula belajar saham. Dan kalau teman-teman yang sudah tahu belajar saham, masuk ke investasi kripto, teman-teman juga pas untuk channel ini. Ya, sebelumnya tetap subscribe dulu, share, like, dan komen ya teman-teman. Nah, buat teman-teman awal nih yang buat mau buka saham nih, bermain tentang saham, bagaimana sih saham? Nah, teman-teman sebelumnya harus diversifikasi investasi. Kalau teman-teman punya aset, katakanlah 100 juta ya, teman-teman setidaknya minimal 10-20% nih ya buat di saham 10-20 juta. Nah, buat di trading atau investasi. Nah, kemudian kedua, teman-teman harus pilih aplikasi apa yang cocok buat teman-teman. Teman-teman bisa Google nih, nah saya bantu nih. Nah, 10 aplikasi saham terbaik untuk pemula nih. Itu apa? Satu, iPod ya. Kedua, Stockbit. Ketiga, Mos Mandiri. Keempat, Beyond. Kelima, RTI Business. Keenam, Mirai Host. 7, Ajaib. 8, Philips. 9, Base Mobile BCA. 10, MNC Sekuritas. Kalau saya sendiri, saya ada di Mirai Host karena tradingnya fee-nya memang murah. Ya 0,15 untuk pembelian, pajaknya jualnya 0,18. Nah, kemudian ada Mansek Mandiri Sekuritas MOS ya. Ini juga ada, memang lebih mahal, cuma lebih cepat. Nah, kemudian ada Ajaib juga, lebih murah juga. Kembali lagi, Ajaib juga fitur juga lebih sederhana juga ya buat teman-teman. Nah, biasanya sih saya selalu rekomendasi ke teman-teman pemula tuh yang pakai Ajaib. Nah, untuk link registrasinya teman-teman ada di bawah deskripsi saya ya. Nah, kita langsung aja ke aplikasi. Setelah teman-teman registrasi ya, eh, kemudian teman-teman bisa langsung ke aplikasinya. Ya, nanti verifikasi butuh 14 hari. Nah, teman-teman jangan lupa juga setelah berhasil teman-teman top up. Tinggal cari menu, tinggal top up ya. Di sini tinggal menu top up. Teman-teman tinggal top up, mau ke bank mana, teman-teman tinggal pilih. Nah, kemudian untuk saham-sahamnya apa aja sih? Nah, teman-teman kalau teman-teman baca nih, saya informasi itu saham-saham blue chip. Kenapa blue chip untuk pemula? Karena lebih resikonya lebih rendah dibanding teman-teman main saham yang gorengan. Karena fluktuatif dan kembali lagi teman-teman kalau misalkan tidak siap uang hilang, misalkan teman-teman main 10 juta di saham gorengan, teman-teman bisa hilang. Dan kalau misalkan saham gorengan itu dia kalau teman-teman sangkut, itu kalau teman-teman mau selamat, biasanya sih minimal, kalau minimal ya bisa 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun 2 tahun. Kembali lagi itu 6 bulan kalau hokinya teman-teman dapat saham gorengan apa. Tapi kalau misalkan blue chip, teman-teman 3-6 bulan kalau teman-teman sangkut pun masih bisa balik lagi. Makanya kenapa? Kenapa saham-saham blue chip? Satu, ciri saham blue chip adalah harganya memang sahamnya udah mahal. Karena kembali lagi kan yang namanya sahamnya kan udah lama juga ya. Kemudian dua, nilai kapitalisnya pasar besar ya. Pemimpin dan pemain lama di sektor industrinya. Teman-teman kalau misalkan banking mainnya di Bank BCA, nah kemudian BBRI, kemudian BMRI Mandiri. Nah, itu udah lama ya. Kalau buat sektor makanan, teman-teman ke ICBP, Mayora gitu loh. Ya udah lama juga. Likuiditas tinggi. Ya teman-teman yang memang yang liquid ya. Jangan sampai kita udah beli sahamnya, bisa beli tapi nggak bisa jual. Nah, itu tidak liquid. Itu jauh-jauh saja, teman-teman. Ya, yang rajin-rajin bagi dividen. Ya, kinerjanya baik. Teman-teman bisa lihat laporannya di mana. Nanti saya bisa kasih tahu laporan keuangan ini seperti apa. Kemudian, nah ini daftar-daftar 50 saham blue chip. Teman-teman kalau mau trading atau investasi, pilih yang seperti ini dulu. Sebelum teman-teman main ke saham gorengan. Yaitu Bank BCA lah, Telkom lah, bukan PT Astra lah, kemudian ini teman-teman ada baca Prokpan lah, Cepin lah, dan lain ya. Dari 1 sampai 50 teman-teman bisa pilih. Nah, terus kemudian teman-teman bisa lihat di mana. Salah satu juga di RTI. Teman-teman bisa download di HP atau di desktop ya. Nah, teman-teman bisa lihat laporan keuangannya ya, nilainya bagus atau enggak, teman-teman bisa pilih lah. Tinggal lihatnya di mana? Ya di RTI. Kemudian kalau kembali lagi kita ke aplikasi Ajaib ya, teman-teman. Nah, ini saya ajarin sedikit sederhana tentang teknik
analisa di saham. Seperti apa? Nah, mirip sebenarnya kayak di kripto. Nah, kalau di saham ya, kembali lagi kan per Desember ini kode broker sudah dihilangkan. Jadi buat teman-teman yang memakai analisa bandamologi itu sudah hilang. Nah, kembali lagi tetap. Jadi caranya gimana? Tetap teman-teman juga harus belajar technical analysis dan wajib nih kalau buat teman-teman yang trading, apalagi yang buat scalping. Kalau buat investasi teman-teman tinggal pakai rumus, mau pakai DCA atau dollar cost averaging, atau teman-teman mau pakai lump sum yang sekaligus. Kembali lagi tergantung teman-teman. Kalau teman-teman misalkan kerja atau usaha, wah tiap bulan nih saya mau sisihkan misalkan 1 juta buat investasi, teman-teman bisa investasi ya. Pilih mana? Saham-saham yang tadi saya bilang blue chip. Karena jangan pilih saham gorengan. Kalau saham gorengan, kalau teman-teman beli turun ya teman-teman juga bukan investasi gitu loh ya. Nah, kalau misalkan trading gimana? Ya, saya bilang misalkan teman-teman punya budget trading diversifikasi dari tadi 1 juta, pengen cuma 10 juta, ya udah teman-teman buat trading 10 juta. Dan selalu pakai money management ya. Jangan langsung masuk 10 jutanya di satu saham di harga yang sama. Nanti teman-teman bisa pusing kepala, bisa stres kalau sangkut ya. Contoh misalkan ini saham BRIS ya teman-teman. Indikatornya teman-teman paling sederhana saya selalu ajarkan yang moving average. Kenapa moving average? Karena pergerakannya gampang. Jadi sederhana, teman-teman bisa lihat, teman-teman tinggal ikutin. Moving average berapa? Moving average double ya. Teman-teman bisa cek di sini. Oke. Nah, di sini ada moving 14 sama 21 ya. Maksudnya pergerakan chart di 14 hari sebelumnya sama 21 hari sebelumnya. Nah, kalau buat lebih jelasnya teman-teman tinggal bisa tebelin di sininya. Oke. Kemudian warna sih bebas ya teman-teman. Di sini teman-teman ditebelin di thickness-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih pergerakan saham BRIS. Teman-teman juga. Nah, kalau misalkan di sini, ini ada persilangan ya dari garis biru ke garis merah, garis coklat ya teman-teman. Ini adalah sinyal buy, ya. Ini sinyal buy. Nah kalau misalkan persilangan di atas nih udah mulai persilangan lagi nih, garis biru ke coklat ya. Coklat itu juga sinyal sell. Jadi teman-teman kembali lagi di sini paling gampang ini. Jadi jangan sampai kita trading udah ada sinyal sell, seharusnya kita sell malah kita diemin, makanya kita akan sangkut di sini. Kalau udah sangkut ya teman-teman tinggal nunggu nih. Ada dua cara, teman-teman average down atau teman-teman cut loss. Tapi kalau tujuan teman-teman trading itu harus disiplin. Biasanya kalau saya trading itu 3 sampai 5%. 5% kalau misalkan saya entry di harga, katakanlah contoh ya. Saya misalkan trading di harga misalkan di sini deh 2.500 deh ya. Terus kalau misalkan nih pas saya entry nih, saya nggak tahu nih tentang technical, saya entry di 2.500, kemudian tuh turun. Waduh, turun udah 5% nih. Kalau udah 5% berarti kan sudah sekitar kalau segini lah ya, udah di bawah turun segini, saya nggak cut loss. Kembali lagi saya akan rugi. Nah, saya cut lossnya kapan? Ya itu 3% dari sini. Hitungnya gimana? Teman-teman tinggal pakai ini. Misalkan saya entry di 2.500 ya. Nah, saya misalkan 3% nih. Nah, segini. 4% lah. Saya 3 sampai 5%, 4%. Di 2.400 saya harus cut loss. Kalau saya nggak cut loss, ya tadi saya bilang, ini bisa turun lagi. Makanya kenapa saya bilang, kalau kita dalam trading saham itu harus disiplin. Jangan sampai kita, waduh sayang kita uang, kita tidak mau cut loss, ya ujung-ujungnya nanti kita akan sangkut. Kayak gini kan di saham BRIX teman-teman bisa lihat nih. Jadi akhirnya sideways. Nah, ada persilangan jadi sideways. Jadi kembali lagi, di sini teman-teman juga bisa cek misalkan di saham apa lagi, BBCA. Teman-teman tinggal pakai indikator yang saya infokan ini efektif. Berapa persen? 70 sampai 80%. Nah, teman-teman bisa lihat nih, persilangan naik, nah sideways ya, dia antara mau turun, terus, no, kembali lagi, ya. Sinyalnya belum sinyal sell nih, ini udah ada mulai sinyal sell. Nah, teman-teman tinggal kembali lagi, mau TP sebagian atau mau TP semuanya. Kalau mau aman, TP sebagian dulu. Teman-teman kalau lihat dia bawa turun lagi, teman-teman bisa TP semuanya. Ya, intinya ada stop lossnya juga kalau kita main trading di saham. Nah, ya. Nah, setelah teman-teman udah pelajarin indikator banyak, teman-teman nanti bisa cari lagi indikator yang lain yang sesuai dengan teman-teman, style teman-teman, pemilihan sahamnya, dan nanti baru kalau teman-teman udah bisa, udah cuannya udah banyak, teman-teman mau coba buat saham gorengan silakan. Tapi kembali lagi jangan all in, karena kalau teman-teman all in, tadi saya bilang tidak ada stop lossnya yang ketat,
teman-teman pasti akan nyangkut dan teman-teman akan loss gitu loh. Oke. Nah, teman-teman juga bisa baca juga di idx.co.id tentang informasi tentang saham yang seperti apa, saham syariah atau saham non syariah. Teman-teman bisa lihat lah semuanya di sini website. Nah, kembali lagi inilah yang saya mau bagikan buat teman-teman yang buat pemula, buat trading saham ataupun investasi. Semoga channel ini juga bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa cuan. Ya kembali lagi tetap harus belajar ya. Tetap belajar, tetap analisa lagi sendiri lagi, tetap baca berita apalagi terutama teman-teman yang trading ya. Sering-sering baca berita karena itu mempengaruhi teman-teman trading, mau trading saham apa yang lagi in sekarang gitu loh. Oke. Sekian dari saya. Salam sehat, salam profit. See you at the top.